حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan mimbar duhur yang insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas seputar motivasi Al-Quran dengan subtema menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Karena terkadang tanpa kita sadari, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia ini sehingga melalaikan kita kepada Al-Quran. Atau Al-Quran sedang dibacakan, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Semakin kita pandai bermuhasabah, semakin kita mampu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam berhubungan dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin berat kita untuk kembali. Maka dari itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, alladzi yudawimu ala qiraatil Qur'an. Orang yang konsisten membaca Al-Quran. Konsisten, tidak harus banyak. Karena Nabi mengatakan, khairul amali madama wa inqalla. Perbuatan yang paling baik itu yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit, konsisten. Ibnu Hajar mengatakan, alladzi yudawimu ala qiraatil Qur'an, yang terus membaca Al-Quran. Kalau dia punya keistiqomahan di pagi hari, sebelum berangkat dia baca 1 lembar, 2 lembar. Atau sore hari, atau malam hari, atau siang hari, tergantung pekerjaan masing-masing. Karena kita antara satu dengan yang lain
profesinya berbeda. Ketika profesi berbeda, waktu kosongnya juga berbeda. Alladzi yudawwimu ala qiraatil Qur'an. Orang yang membaca dan dia istiqomah dalam bacaan itu, di waktu itu, yadhillu lahu lisanuhu, maka lisannya akan tunduk untuk membaca Al-Quran. Artinya mudah untuk membaca Al-Quran. Wa yashulu alaihi qiraatu. Jadi Quran itu kalau terus dibaca itu mempermudah lisan kita untuk terus membacanya. Fa idza hajarahu. Apabila orang meninggalkan bacaan Al-Quran ini, thaqulat alaihi al-qira'ah, maka orang ini akan berat membaca. Jadi orang berat membaca itu kadang-kadang bukan karena nggak bisa membaca. Kalau nggak bisa membaca, tapi terus membaca, ini pahalanya besar. Dapat 2 pahala, kata Nabi SAW. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'al bararatil kiram. Yang pandai membaca bersama malaikat yang mulia. Walladzi yatata'ta'u, yang membacanya terbata-bata, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala setiap huruf yang dibaca. Di pahala dia berusaha membacanya, ini dapat pahala walaupun terbata-bata. Faidah hajarahu. Nah, ada orang pandai membaca Quran tapi merasa berat membaca Al-Quran, bisa jadi sebabnya karena dia jarang baca. Kalau jarang baca, ketika membaca itu mesti berat walaupun bisa membaca. Dia tahu tajwidnya, tahu makhrajnya, tahu sifatnya. Bahkan bisa ngajar dia, tapi dia nggak pernah baca. Kalau membaca berat dia. Berat bukan berarti nggak bisa. Bisa jadi berat karena tidak punya kesiapan hati. Makanya ada dalam interaksi Al-Quran itu at-tahyi'ah al-qalbiyah. Kesiapan hati ketika membaca Quran. Kemudian at-tahyi'ah al-dhihniyah. Kesiapan pikiran ketika membaca Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran, enak suaranya, bagus. Tapi kadang-kadang tidak dilanjutkan ke hatinya dan tidak dilanjutkan kepada pikirannya. Ini kurang siap. Nah, ini biasanya berat. Nah, orang yang gampang membaca Al-Quran itu ketika dia membaca semakin merasakan manfaat, faedah, ketenangan, sakinah dari setiap huruf yang dia baca. Idza hajarahu saqulat alaihi al-qira'ah. Orang yang jarang baca Quran, dia akan berat membacanya. Ketika membaca tidak langsung connect. Sebaliknya orang yang terus membaca Quran walaupun tidak paham dia atau bacaannya banyak yang salah, masih terus belajar dia, tapi dia membaca, maka akan diberi oleh Allah ketenangan di hatinya, sakinah di hatinya. Akan diberi kenyamanan, kenikmatan ketika dia membaca Al-Quran. Nah, ini pentingnya kita mengevaluasi diri kita. Kadang kita membaca Quran kok nggak nyambung-nyambung. Qurannya bisa dibaca, tapi hati kok nggak enak tetap. Gimana? Inginnya cepat lari. Inginnya cepat selesai. Nah, ini artinya kita masih berat membaca Al-Quran. Wa syaqqat alaihi. Dan bacaan Quran itu berat. Biasanya cirinya dia ingin cepat selesai. Maka ada satu riwayat diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Iqra'ul Quran wa harriku bihi al-qulub. Kalian baca Al-Quran dan dengan bacaan itu gerakkan hati. Hatinya koneksikan dengan bacaan itu. Ini cara kita membaca Quran. Masa membaca, yang penting saya sudah membaca Al-Waqiah, yang penting saya sudah baca Al-Mulk, wis selesai. Ya dapat pahala.
Tapi manfaat dan faedah dari bacaan ini, ketenangan ini biasanya tidak dia dapatkan. Makanya Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Quran, wa harriku bihil qulub. Gerakkan hatimu dengan Quran itu. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Ketika membaca Quran, jangan ada keinginanmu yang besar itu untuk cepat selesai akhir surah. Ada orang baca surat Yasin, baru baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ingin cepat selesai. Akhirnya tambah cepat. Nah ini nggak baik. Nah kenapa? Karena tidak punya kesiapan tadi. Orang yang punya kesiapan, mau baca 1 juz pun, itu nggak ada masalah. Maka jangan heran kadang-kadang orang yang hafal Quran itu bangun jam 2:30, dia berdiri sampai subuh itu hanya membaca murajaah hafalannya. Dan dia mungkin bagi kita atau orang-orang yang tidak biasa melihat seperti ini, waduh itu kok berjuang. Kata dia, saya enjoy saja. 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam baca Quran, enjoy saja. Kenapa? Ada kesiapan pikiran, kesiapan hati, jiwa raganya siap membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran kemudian mendekat kepadanya dan memberikan manfaat-manfaat dan faedah-faedah. Maka semakin orang mampu mengisi waktunya dan terus melakukan keistiqomahan membaca Al-Quran, pasti hidupnya semakin baik. Untuk orang muslim, orang mukmin, semakin dia punya waktu untuk Quran, pasti hidupnya semakin baik. Hidup baik itu enggak harus lahiriahnya itu baik, enggak. Itu bukan ukuran kita seorang mukmin, tidak. Hidup baik itu hati kita lapang, khusyuk ada, kemudian akhlak kita baik, hidup kita aman. Itu namanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan diberi kehidupan yang baik. Nah, dari itulah marilah kita senantiasa mengevaluasi diri setiap waktu. Kalau kita mungkin 1, 2, atau 3 hari tidak membaca Al-Quran, tidak mampu menemukan sebabnya, maka mungkin saja ada dosa yang belum kita tinggalkan. Karena orang beriman itu apabila jauh dari Al-Quran, dia akan menemukan sebabnya. Orang beriman itu apabila melakukan dosa, dia tahu sebab dosa apa itu dilakukan, tahu. Karena iman itu menjadikan orang yang memilikinya peka. Iman, ilmu yang bermanfaat, itu akan menjadi korektor dalam dirinya. Dia akan memberitahu, kamu salah. Kamu tidak benar. Yang kamu pikirkan tidak benar. Jangan lakukan. Hanya kadang-kadang kita tidak ikut itu. Dilanjut saja. Padahal orang beriman itu sebenarnya dalam dirinya sudah ada korektor, artinya yang bisa memberitahu dia bahwa ini baik, ini tidak baik. Ada satu riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'i. Qala ia berkata, qala Amirul Mu'minin. Berkata Amirul Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Law anna qulubana taharat ma syabi'na min kalami rabbina. Wa inni la akrahu ay ya'ti alayya yawmun." Hanya beliau mengatakan bahwa kami ini tidak akan pernah kenyang dari bacaan Al-Quran. Tidak pernah kenyang, artinya nggak pernah bosan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. La yumallu sama'uhu. Quran itu pada hakikatnya tidak akan pernah membosankan. Nah kalau kita bosan, ya berarti ya kitanya ada masalah. Wa inni la akrahu ayati alayya yaumun. Sungguh aku sangat membenci datang padaku satu hari. La anzuru fil mushafi. Pada hari itu aku tidak melihat mushaf. Ini kita contoh beliau. Dari pagi, dari bangun tidur sampai sekarang, apa kita sudah buka Quran, apa belum? Ya kalau belum, kita tentunya harus mengevaluasi diri. Ya Allah, apa kesalahan saya? Harusnya begitu.
Masa satu lembar nggak bisa dibuka itu loh. Apa kesalahan saya itu loh. Wa ma mata Utsman radhiyallahu anhu hatta khuriqa mushafuhu min kathrati ma kana yudimun nazaru fihi. Di beliau itu punya mushaf, punya Quran sendiri. Nah, saat beliau meninggal dunia, itu Qurannya banyak lecetnya. Dari saking banyaknya beliau melihat Al-Quran atau memegang Al-Quran. Diupayakan punya Quran sendiri. Nggak apa-apa, Qurannya semakin lusuh karena dibaca itu lebih baik. Kalau Qurannya masih bau percetakan, berarti nggak pernah dibaca itu. Nah, upayakan. Jadi, walaupun kita hafal Quran, buka. Ketika kita membuka Al-Quran dengan tangan, tangan ini akan menjadi saksi. Ketika kita melihat Al-Quran dengan mata, mata ini akan menjadi saksi. Ketika kita membaca Al-Quran dengan lisan, lisan ini akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Quran itu akan diserupakan oleh Allah sebagai teman, sahabat, orang yang membaca. Diserupakan nanti. Dalam satu riwayat diserupakan seperti orang berwajah pucat. Ini mengisyaratkan bahwa biasanya orang yang sudah sibuk dengan Al-Quran wajahnya pucat. Kalau wajahnya belum pucat itu belum sibuk dengan Al-Quran. Kenapa pucat? Karena biasanya kalau di malam hari orang tidur dia bangun. Kalau orang wajahnya pucat itu biasanya begitu. Ya kecuali pucat karena sakit. Itu beda lagi. Jadi Quran akan ditampakkan kepada sahabatnya. Karena beliau, Quran ini mengatakan, ya hal ta'rifuni. Dia akan menyapa orang yang senantiasa membacanya. Apakah kamu mengenalku? La, saya tidak mengenalmu. Ana sahibukal Quran. Saya temanmu Al-Quran. Masya Allah, indah. Tapi ya, kita harus menjadi teman akrab. Kalau hanya kenal, ya kita kenal semua. Dan kita mengakui Quran itu kitabullah. Kalau tidak, kita bukan orang muslim. Tapi apakah kita sudah akrab? Nah, upayakan di sisa hidup kita ini, akrabkan dengan Al-Quran. Ini bisa dicapai oleh siapa saja. Yang alim, yang tidak alim, yang bodoh, yang awam, semuanya bisa kok. Yang penting kita meluangkan waktu. Setiap waktu kita luangkan. Sekarang dipermudah oleh Allah. Ada fasilitas HP. Nggak apa-apa baca dari HP. Mungkin kita nggak punya mushaf, di HP kita ada mushaf. Tapi kalau bisa sekali lagi, beli mushaf walaupun satu. Taruh di rumah. Atau di mobil, terserah. Kalau sepeda motoran jangan baca, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadang-kadang ada di belakang orang sepeda motoran pegang HP itu bikin ganggu di belakangnya. Nah, jadi kalau di mobil insya Allah masih bisa. Kalau tidak bisa membaca, mendengar. Kalau tidak bisa mendengar, jadwalkan. Pokoknya saya dalam sepekan ini 2 kali harus ngaji. Pun minimal kita menyambungkan diri, mengkoneksikan diri dengan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi sebab kelak kita selamat, dapat syafaat dari Al-Quran. Niatkan itu, niatkan. Kalau nggak diniatkan, biasanya kita aras-arasan. Aras-arasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik, menghilangkan penghalang-penghalang yang membuat kita malas membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah hati kita, pikiran kita terhadap kehususan, keajaiban, keistimewaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.